Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. 20 tahun tak pernah tinggal sholat tahajud, tapi tidak bisa masuk surga. Ternyata ini penyebabnya. Alkisah, ada seorang ahli ibadah bernama Abu bin Hashim yang sangat rajin melakukan sholat tahajud. Hampir 20 tahun ia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Suatu ketika saat dia hendak mengambil air wudhu, Abu terkejut melihat ada makhluk hidup yang sedang duduk di pekarangannya. Abu bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Tersenyum, makhluk itu berkata, "Saya adalah malaikat utusan Tuhan." Abu bin Hashim kaget, tapi bangga dengan kedatangan malaikat mulia. Dia kemudian bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab, "Saya diberitahu untuk menemukan pelayan Tuhan." Melihat malaikat memegang buku tebal, Abu bertanya, "Oh malaikat, buku apa yang kamu bawa?" Jawab malaikat, "Ini adalah koleksi nama-nama kekasih Tuhan." Mendengar jawaban para malaikat, Abu bin Hashim berharap ada namanya di sana. Lalu ia bertanya, "Oh malaikat, apakah namaku ada di sana?" Abu percaya bahwa namanya ada di dalam buku, mengingat ibadah sholat yang selalu ia lakukan. Selalu melakukan sholat tahajud setiap malam, sholat dan sholat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sepertiga malam. "Baiklah, saya akan buka," kata malaikat sambil membuka bukunya yang besar. Dan rupanya, malaikat tidak menemukan nama Abu di dalamnya. Dia tidak percaya. Abu bin Hashim meminta malaikat untuk mencarinya lagi. "Itu benar, namamu tidak ada dalam buku ini," kata sang malaikat. Abu bin Hashim bergetar dan jatuh di depan malaikat. Dia menangis begitu banyak. "Kehilangan diri saya yang selalu berdiri setiap malam di tahajud dan bermunajat, tapi nama saya tidak ada dalam kelompok pecinta Tuhan," keluh. Melihat itu, malaikat berkata, "Wahai Abu Hashim, saya tidak tahu Anda bangun setiap malam saat yang lain tidur, minum wudhu dan air dingin saat ada yang tertidur di tempat tidur malam, tapi tangan saya dilarang bahwa Allah menuliskan nama Anda. Apa penyebabnya?" tanya Abu bin Hashim. "Anda bersedia pergi ke Allah, tapi Anda bangga pada diri sendiri dan bersenang-senang memikirkan diri sendiri. Di sebelah kanan perut Anda ada orang yang sakit atau lapar. Jangankan melihat dan memberi makan, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi kekasih Tuhan jika kamu sendiri tidak pernah mencintai makhluk yang diciptakan oleh Allah?" kata sang malaikat. Abu bin Hashim disambar petir di siang hari. Dia menyadari bahwa hubungan pemujaan manusia tidak hanya untuk Allah atau hablum minallah, tapi juga untuk sesama manusia atau hablum minannas dan alam. Nah, itulah kisah tentang 20 tahun tak pernah tinggal sholat tahajud, tapi tidak bisa masuk surga. Semoga dengan kisah tadi bisa meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami, jangan lupa like, subscribe, komen video ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak akan mengabulkan doa hamba sebab 3 perkara ini. Salah satunya tidak yakin. Kita diperintahkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa adalah bentuk penghambaan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus asa bila sering berdoa, tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bisa jadi Allah sedang mempersiapkan yang lebih baik. Atas izin Allah, semua doa akan dikabulkan kecuali ada suatu penghalang, bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa hamba sebab 3 perkara berikut ini. 1. Seorang hamba yang tidak yakin ketika berdoa.
Seorang hamba yang memanjatkan doa harus yakin bahwa Allah akan mendengar dan mengabulkan doanya. Sebab Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang tidak yakin ketika berdoa. Yakin juga berarti kesungguhan. Jika hati tidak bersungguh-sungguh dalam berdoa, maka sebenarnya kamu tidak sedang berdoa. Begitu juga jika seorang hamba hanya mengulang sesuatu dari buku, atau tak mengerti apa yang ia katakan, dan tidak ada keikhlasan maupun kesungguhan di dalamnya, maka itu hanya membaca kalimat bukanlah berdoa. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan menerima doa dari seseorang yang hatinya berada di tempat lain. Jika ingin doamu dijawab, maka sebaiknya engkau berdoa dengan sepenuh hati dan jiwamu. Engkau mengerti apa yang dikatakan dan mengatakan dengan penuh arti. Ketika engkau berdoa, akan lebih baik jika menggunakan bahasa ibumu dengan kesungguhan dan keyakinan daripada berdoa dengan bahasa Arab tapi tidak mengerti. Berdoa bisa dalam bahasa apa saja, intinya dari hati dengan keyakinan dan kesungguhan. Kedua, seorang hamba yang menggunakan barang haram. Orang-orang yang menggunakan barang-barang haram untuk keperluan hidupnya, maka akan terhalang doanya. Barang haram ini juga mengacu pada makanan dan minuman yang haram, yakni makan dan minum berasal dari uang yang haram. Ketika tubuh diberikan makanan yang haram dan engkau tidak peduli dari mana asalnya, maka Allah tidak akan mengabulkan doanya. Ketiga, orang yang ingin doanya segera dikabulkan atau tergesa-gesa. Seorang sahabat bertanya, apa maksud dari tergesa-gesa ini? Apa itu berarti kita membaca doa dengan cepat-cepat? Allah Maha mendengar doa hambanya, dan dengan kebijaksanaannya, Allah mengetahui yang terbaik bagi hambanya. Apakah Allah akan mengabulkan doanya atau tidak? Jika dikabulkan akan disegerakan atau ditunda. Oleh karena itu, sangat tidak patut bagi seorang hamba meminta agar doanya disegerakan, seakan-akan memaksa Allah untuk memenuhi kehendaknya. 3 kebiasaan ini dapat mendatangkan penyakit menurut pesan Rasulullah SAW. Segera tinggalkan. Bahkan dalam urusan kesehatan pun, Nabi SAW mengajarkan kebiasaan baik supaya tubuh kita tetap terjaga kesehatannya. Akan tetapi, justru kita sebagai manusia kerap kali mengabaikan hal-hal yang menjadi kebiasaan buruk yang dilarang agama. Padahal tidak hanya penyakit fisik, kebiasaan-kebiasaan ini juga akan menimbulkan munculnya penyakit hati. Inilah 3 kebiasaan yang sering kita lakukan yang membawa penyakit bagi kita. 1. Banyak bicara. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa lidah yang tidak bertulang akan lebih tajam daripada pedang. Mungkin ungkapan ini ada benarnya, bahkan kita bisa melihat sendiri berapa banyak permusuhan yang terjadi hanya karena ucapan yang dikeluarkan oleh lidah. Begitu juga dengan banyaknya peperangan, semua itu pun bisa terjadi hanya karena tidak menjaga lisan. Banyak bicara merupakan sikap berlebihan yang membawa dampak besar dalam lingkungan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, banyak tidur. Hal ini sudah banyak diteliti oleh para ahli medis yang mengatakan bahwa terlalu banyak tidur bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah sakit kepala, sakit punggung, obesitas, gangguan mental, diabetes, bahkan penyakit jantung. Oleh karenanya, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya agar tidur sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohon ampunan waktu pagi fajar. Quran Surat Az-Zariyat ayat 17 hingga 18. Ini artinya kita sangat dianjurkan untuk tidur yang cukup dan bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud. Ketiga, banyak makan. Selain tidur yang berlebihan, banyak makan juga menyebabkan banyak penyakit. Saat makan, kita dianjurkan untuk tidak terlalu kenyang. Selain tidur yang berlebihan, banyak makan juga bisa menyebabkan banyak penyakit. Saat makan, kita dianjurkan untuk tidak terlalu kenyang. Allah Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahaya-bahaya karena perutnya penuh dengan makanan. Beliau mengatakan, kekenyangan membuat badan menjadi berat,
hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Ada dampak buruk yang akan ditimbulkan dari berlebih-lebihan dalam makan maupun minum. Makan yang berlebihan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah obesitas, kolesterol tinggi, mudah lupa, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mulai untuk menjaga kesehatan yang Allah titipkan kepada kita. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.